Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto SPD CH, CHD, CSHD, JIMNN LP. Nah, beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman di dunia pemrograman bawah sadar, emotional healing, dan juga seorang master hipnoterapis. Nah, mungkin itu sedikit biografi dari Pak Purwanto. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. pagi, pagi, Pagi. pagi. Masih semangat anak-anak semua? Semangat. Masih Enggak, Pak. Nah, mana Semangat tangannya? semua. Mana tangannya? Masih semangat? Semangat. enggak. Alhamdulillah. Oke, ini anak-anakku yang saya banggakan. Ini di sampingnya ada orang tua ya. Ya, Ada orang tua, ada kakak, ada bapak, ayah, atau ibu. Nah, ini saya tambah silaturahim, tambah ketemu bapak-bapak, mas-mas, adik-adikku semua, anak-anakku semua. Kesempatan ini kita bisa belajar bersama-bersama. Tim public speaking, belajar ngomong di publik, belajar ngomong-ngomong di publik, belajar ngonten, belajar Apa? berkreasi. Mana slide-nya kok nggak? Slide-nya. Halo Mas adminnya, kita tunggu. Nah, mengapa adik-adik, anak-anakku semua perlu belajar public speaking, belajar ngomong di publik. Coba kalau kita bayangkan, kita makan setiap hari, semua dimakan, scroll-scroll, WA-nya, TikTok-nya di-scroll, dilihat setiap hari, kemudian tidak pernah dikeluarkan apa yang terjadi. Nah, penuh dalam pikiran kita, penuh dalam hati kita, yang terjadi justru akan negatif. Malah belajar ini, belajar Yo yo. speaking, ibarat kita makan, Iya kita siapa? belajar juga mengeluarkan. Rampung kok. Ya Artinya kok slide-nya itu. hilang. Kita belajar membangun rasa percaya diri, belajar bicara, belajar berani menjadi hebat, membangun Bukan mental kedengaran Jawa. percaya diri lewat public speaking. Kalau selama ini adik-adik, mas-mas semua yang sudah terbiasa punya HP, sudah bermain HP ya, sudah pinter main HP, game dan lain-lain, Nggak punya HP. pinter juga, pinter main game, pinter main scrolling, pinter nonton TikTok. Kalau udah dapat main game Betul ya? profesional, dia Hampir nonton. semua ahli nonton TikTok dan main game ya. Nah, generasi generasi sekarang ini, generasi Z itu banyak terbiasa pegang HP sejak kecil, mau tidur nonton HP, bangun tidur nonton HP, tapi tidak terbiasa berbicara di depan umum. Kalau diajak disuruh ngisi acara, jadi MC, apa jadi apa geragapan, gak berani bicara. Itu fenomena atau kita pahami kahanan fenomena di generasi zaman
Z zaman sekarang ini. Aktif di media sosial. Seringkali banyak temannya. Aktif kemana-mana. Medianya banyak. Grup WA-nya banyak. Kemudian, tapi diajak tampil tidak berani. Aktif di media sosial, tapi seringkali malu. Benar apa benar? Benar, benar. Enggak. Anda, alhamdulillah, ini sudah punya modal keberanian. Banyak yang seperti ini putra-putra, adik-adik semua yang sudah kelas 2, kelas 3, kelas 5, bahkan ada yang SMP, belum berani tampil. Disinilah tempatnya belajar. Belajar tampil. Belajar lewat ngomong-ngomong di depan HP-nya sendiri. Nanti lama-lama kalau sudah sekolah SMP, di sana bisa belajar menjadi OSIS. Ketika nanti kuliah, adik-adik sudah punya keberanian menjadi pemimpin. Nah, gitu. Itu sangat bermanfaat membangun karakter, membangun mental untuk masa depan anak-anak semua. Masa depan Anda semua. Mengapa ini penting? Ini penting sekali. Ilmu banyak, tetapi tidak berani mengungkapkan kepada orang lain. Wawancara nggak berani, tampil di depan publik nggak berani, menyampaikan idenya, gagasannya tidak berani. Nah, di sini kita belajar dengan public speaking ini. Anda belajar di samping berani menyampaikan ide-idenya, gagasannya, Anda juga otomatis belajar percaya diri. Percaya diri dibangun, kemudian latih setiap hari, sehari pagi, siang, sore, latihan ngomong di depan kamera, di depan HP Anda. Kemudian belajar menyampaikan gagasan yang baik. Kemudian sebelum kita menyampaikan gagasan, Anda sudah bicara pada diri sendiri. Aku bisa, aku mampu, aku kreatif, aku bermanfaat. Terbiasa bicara kepada diri sendiri, kemudian bicara keluar. Nah, itu adalah modal mental. Kemudian berani juga mengambil keputusan, tampil memimpin teman-teman, memimpin di sekolah ataupun nanti di kampus. Tapi sekarang ini berani ambil peran. Sekarang adik-adik belajar memimpin masyarakat lewat HP dengan cara menyampaikan gagasan, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Ambil peran, tampil depan masyarakat di depan publik. Itu alat HP, alat menggosok diri, emas di dalam diri Anda, mutiara di dalam diri adik-adik, digosok. Jadilah nanti berkilauan, nanti sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Kalau di sekolah, jalurnya adik-adik bisa belajar mengikuti ekstrakurikuler, drum band dan lain-lain, MC dan lain-lain, aktif berorganisasi di sekolah, ada yang di OSIS, ada yang di organisasi sekolah, di situ ada IPNU, ada PMII, dan lain-lain. Mengikuti lomba, kompetisi, lomba pidato. Nanti sudah mahir, nanti sudah terbiasa bicara dengan HP di depan layar kan. Kemudian belajar di sini, belajar public speaking, ngomong di depan layar dan didengarkan banyak orang, yang terpenting manfaat. Jalur pengembangan
potensi diri. Adik-adik pada dasarnya punya 1 juta potensi. Ya, mau dikembangkan di mana? Nah, digosok dengan public speaking. Adik-adik punya potensi 1 juta potensi. Digosok nanti mana yang mengkilat dan untuk kemanfaatan masa depan adik-adik semua. Nah, apa public speaking sudah disinggung oleh Bu Eka. Public speaking, latihan bicara di depan kamera HP di kafe ini. Selfie tapi sambil bicara. Membuat konten video yang membangun kepercayaan diri. Membangun rasa kepercayaan diri. Kemudian latihan itu tiap hari akan menguatkan mental diri pelakunya, adik-adik semua, anak-anakku semua, siapapun yang latihan, bahkan misalnya ada orang tua yang latihan bersama usia-usia yang sepuh pun kalau berlatih seperti ini nanti juga akhirnya juga bisa lebih percaya diri. Ternyata banyak orang tua usia dewasa juga tidak berani, belum berani karena belum terbiasa digosok itu. Belum digosok, belum dilatih mentalnya. Kemudian menguatkan mental lewat afirmasi. Afirmasi itu ngomong pada diri sendiri. Aku pribadi yang sangat menarik. Nah, itu. Sebelum ngomong, bayangkan dulu aku pribadi yang menarik. Aku pribadi yang bermanfaat. Aku pribadi yang soleh gitu. Aku pribadi yang kreatif. Setelah itu bisa ngomong. Yang negatif ke dalam dilupakan dulu. Sekarang ngomong yang percaya diri, aku percaya diri. Nah, itu namanya afirmasi positif. Menyatakan pernyataan-pernyataan ke dalam diri adik-adik sendiri bahwa adik itu potensial. Mendorong anak-anak mengunggah video ke akun pribadi. Ini nanti didorong oleh orang tua. Dan sekarang ini kita menemani adik-adik untuk berani tampil. Nah, program ini adik-adik semua dan orang tua, wali, program ini menjadikan anak menjadi pembicara sekaligus konten kreator, konten yang positif dari rumah dengan arahan sehat, arahan yang mendidik. Kalau konten game nggak apa-apa, Pak. Arahan yang mendidik. Halo? Tadi ada pertanyaan atau apa tadi? Ayo lanjut. Jadi ini orang tua perannya bisa mendampingi, mendorong. Tidak mendorong. Orang tua perannya adalah mendorong. Banyak anak pintar, tapi gagal. Karena apa? Takut bicara. Janjane sesungguhnya anaknya itu pintar. Tetapi tidak berani mengungkapkan. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, tapi tidak berani serawung, tidak berani berbicara ke publik, ke orang lain, takut hanya ngunder di dalam rumah karena tidak dilatih berbicara, takut berbicara, takut salah. Jadi di sini tidak ada salah benar, yang ada kita latihan, dan latihan ini peran orang tua sangat diperlukan untuk terus berani. Banyak yang punya potensi sesungguhnya, pinter tetapi kurang atau belum diasah kecerdasannya.
Banyak orang pintar tetapi tidak cerdas. Kalau cerdas dengan pintar apa bedanya? Ayo, ada nggak yang bisa? Apa beda pintar dan cerdas? Lebih di pelajarannya, kalau di otaknya. Bagus, Mas Mbak Aska. Mbak Aska Zainaya. Bagus. Apa tadi? Kalau kita di pelajarannya, kalau cerdas di otaknya. Ah, ya. Coba yang lain lagi. Bagus ini Mbak Zaina. Cerdas dan pintar itu beda ternyata. Ngelumpuknya semua mata pelajaran bisa semua dapat 89. Dapat nilai A semua. Tapi ketika ada masalah, cukup ada masalah hanya diminta mengisi acara sambutan, gelagapan tidak berani. Itu contoh masalah. Ketika ada kehilangan barangnya sudah stres. Hilang pensilnya, stres, marah-marah. Nah, itu namanya pinter akademisnya, matematika, fisika, bahasa, di sekolah pinter, tetapi ketika menghadapi permasalahan tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memecahkan masalah. Nah, sekarang di sini belajar cerdas. Meskipun ilmunya sedikit, baru sedikit langsung aplikasi sehingga menjadi cerdas. Nah, untuk memulai cerdas, adik-adik di sini belajar mengucapkan ke dalam. Aku berani tampil. Aku berani layak sukses. Aku tidak takut gagal. Nah, gitu. Aku pantas sukses. Aku layak sukses. Tombolnya dimulai dipegang nih. Dari sini ada tombol nih. Aku mulai layak sukses. Aku mulai cerdas hari ini. Sini pegang. Nah, ayo coba sekarang. Dicoba dimulai. Praktekkan 3 saja. Pegang dodone, pegang di dodo kiri. Ayo. Ini jarinya ini nombol. Anda adik-adik kan punya HP nih. Ini kita ini HP ini. Ini HP nih. Dipencet bagian dodo kiri. Boleh di bawah puting susu. Boleh kanan kiri juga boleh. Dinunul. 1, 2, 3. Aku berani tampil. Aku layak sukses. Aku berani. Layak sukses. Aku berani tampil. Saya tambah ini dicatat ya, nanti dimulai. Aku berani tampil meskipun belum sempurna. Aku berani tampil meskipun belum sempurna. Aku berani tampil. Aku berani tampil. Nah, satunya lagi. Ganti ya sini. Aku layak sukses. Aku layak sukses. Aku layak makmur. Nah, satu lagi. Bagian boleh gini, boleh. Aku layak bisa. Aku layak bisa. Aku layak sukses. Itu namanya Oh iya, ini. afirmasi, memprogram diri. HP-nya
HP super canggih itu ya Andra. Sekarang wah Andra, harus pakai kita ini sarungnya. HP super canggih. HP ini sesungguhnya niru manusia. Manusia berkreasi meniru sistem manusia ya nggak sempurna. Kalau hang sekali sudah ganti nih casingnya nggak diganti. Nah, orang tua nanti punya perannya di mana orang di dalam program public speaking ini mendorong untuk menunul ya menunul mendorong untuk memencet potensi si anak untuk berani mencoba. Jangan dipencet tidak beraninya, tapi dipencet berani. Oh, nggak apa-apa. Dinunul, kamu layak, kamu putrane ayah, kamu putrane mama yang layak juga. Itu. HP anak adalah panggung. Ini adalah panggung. Panggungnya kecil tapi besar sekali. Jaringannya. Panggung tumbuh kembang, bukan candu. Jadi ini HP ini bukan candu. Kita ubah candunya menjadi panggung. HP di sini. HP ini adalah panggung, bukan candu. Karena mau tidak mau kita pegang HP, dunia ini sudah dunia HP, gitu kan. HP tidak boleh sekedar jadi alat hiburan. Scroll saja. Main game berjam-jam, tapi mulai diatur waktunya sehari 3 kali atau berapa kali latihan. Di kelas ini HP anak akan difungsikan sebagai kamera pembangun mental. Kalau yang belum punya HP rebutan karo adik, yang mau latihan pakai kaca pakai cermin, ngomong di depan cermin, hei kamu Mbak Asma, nah, gitu kan, hei Mbak Aska, Mbak apa Zaina, oh kamu itu pantas sukses, kamu itu layak sukses. Cerdas kamu, itu. Gini, kalau belum tampil, hei, hari ini belum tampil kamu Mbak Aska, Mbak Asma, Pak Fatkan, nah, Mas Fatkan, Mas Damar belum tampil kamu. Ini sama, oh di sini sama dengan, gitu kan. Yo. Kemudian alat menyebarkan semangat untuk positif, maju, memberi manfaat kepada orang lain berawal dari diri kita. Sedikit sebarkan. Itu. Anak bukan itu untuk Bapak Ibu yang di rumah yang mendampingi, anak bukan diarahkan untuk menjadi selebritis, bukan viral, tapi menjadi influencer kebaikan, agen kebaikan perubahan dirinya sendiri dan sebayanya. Agen kebaikan, influencer, pengembangan kebaikan menjadi bagian dari membangun kebaikan, keindahan di dunia ini. Itu arahnya ke sana. Jadi sekali lagi, peran orang tua di sini mendorong, bukan membawa form penilaian, ya Tuhan. Tidak membawa form penilaian, tapi didorong dari belakang. Kadang diberikan contoh, kadang disemangati kalau dalam ilmunya pejuang dulu, ahli pendidikan, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso teturi handayani. Kadang-kadang saya ngajari anak saya ini loh ngonten kayak gini loh daripada scroll gitu. Itu.
Ini bukan sekedar kelas bicara, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kelas bicara, tapi ini gerakan menumbuh kembangkan mental anak di zaman sekarang. Tidak hanya viral. Viral itu akibat kebaikan yang kita kembangkan. Jadi ini menumbuhkan mental pejuang, mental keberanian, mental karakter anak sesungguhnya, rahasianya sesungguhnya. Jadi ngoncai mutiara yang ada di dalam diri masing-masing anak-anak kita. Melatih keberanian tampil, menumbuh kembangkan keteguhan sikap. Kemudian konsisten di dalam membuat konten yang positif. Jadi anak terlatih untuk menjadi diri yang positif, yang berkarakter. Itu. Kami bukan melatih anak menjadi artis, tapi menyiapkan mereka menjadi apapun yang mereka cita-citakan. Semua profesi butuh karakter positif dan keberanian untuk membawakan diri menjadi manfaat untuk publik, masyarakat semua, itu butuh karakter yang dikembangkan. Insya Allah, dengan public speaking ini sangat strategis. Posisinya sangat strategis. Profesi apapun ke depannya, apalagi nanti sudah punya track record di filenya di dalam dirinya itu yang terekam oleh algoritma SMP, SMA, sarjana, tinggal untuk dunia kerja, untuk dunia pengembangan diri, insya Allah sangat bermanfaat di era sekarang. Mau daftar pegawai misalnya, kantor apa pegawai negeri atau polisi, tinggal dilihat, biasa dilihat di track recordnya, ini apa ini di kontennya apa, tidak sudah dilihat. Salah satunya mencari bekas-bekas peristiwanya itu menjadi perwakilan atau manifestasi dirinya. Jadi monggo sama-sama Bapak Ibu, wali, orang tua, ini adalah tempat belajar bersama mendidik anak-anak kita. Bersama-sama saya juga punya anak, mendidik anak-anak untuk berkreasi di konten public speaking ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu semua atau anak-anakku semua, Bapak Ibu yang di belakangnya yang mendampingi, insya Allah ini nanti berlanjut untuk masuk di grupnya, nanti ada bertahap diberikan diberikan tuntunan oleh tim public speaking. Bila ada pertanyaan, sumonggo kami persilahkan. Monggo. Ada Mas, anaknya. Tak ada, Bos. Monggo Bapak Ibu yang mendampingi putranya atau adik-adik sendiri yang mau belajar konten, belajar public speaking, ini saatnya menanam benih di dalam diri masing-masing putra, masing-masing diri sendiri untuk mulai menebarkan kebaikan, menebarkan cinta kasih kepada dunia lewat media. Kalau tips pembukaan biar lebih menarik tuh ada nggak, Pak? Pembukaan yang lebih menarik ada, nanti akan didetailkan di dalam pertemuan, tapi salah satunya dengan sebuah pertanyaan.
Mengapa contohnya, mengapa ini public speaking penting? 1, 2, 3. Nah, itu kan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu, menggugah penasaran. Jadi kan sebuah pertanyaan, sebuah kuat atau sebuah statement yang otoritatif misalnya. Kalau para dai, para kiai kan menyebut dengan ayat atau menyebut kalau statement ya, statement. Tapi kalau biasanya yang sangat menarik, survei membuktikan itu dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Anda mudah? Mengapa Anda takut? Nah, kenapa ya? Mengapa orang tahan di depan laptop 1 harian? Nah, gitu. Mengapa Anda pegang HP 1 hari penuh kuat, tapi di depan buku setengah jam ngantuk? Gimana? Mengapa Anda di depan HP scroll sehari nggak terasa? Kenapa? Rahasianya supaya kuat baca buku apa? Ini baru ditemukan. Wah, penasaran kan? Baru ditemukan ternyata otak manusia itu terus berkembang. Nah, itu. Rahasia supaya berkembang terus apa? Wah, itu kan penasaran kan? Akan teri. Jadi dibuat penasaran dulu, pertanyaan jediat, kemudian di bawahnya ikuti. Rahasia public speaking. Ketemu sekali langsung berani tampil. Apa? 1, 2, 3. Ini nanti ada juru-juru yang memang nggak berani, orang tua biasanya. Orang tua yang nggak berani tampil. Pak, Bu, saya itu mau, misalnya gini. Pak, saya itu mau ilmu saya banyak. Karena saya SSSS misalnya. Tapi saya kok mau ngomong kok nggak berani ya. Gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata takut dinilai orang. Gitu. Takut dirinya jelek, insecure, maka kemudian nggak berani. Resepnya supaya langsung berani tampil gimana? Buat saja konten yang jelek. Wah, kalau yang baik itu kan pikir-pikir kan, mau ngerekam yang jelek, tampilkan yang jelek itu, wah sudah langsung. Halo bapak-bapak, jelek. Ya memang itu yang jelek tujuan. Nah, nanti 10 kali, 20 kali nanti baik sendiri nantilah. Itu Mas Zaidan, Mas Taufik ya. Ini nggak kelihatan usianya berapa Mas Zaidan? 15, Pak. Nah, 15. Nih persis anak saya ini. Sudah masuk apa ini? SMP. Mau masukin Masuk SMA ya. SLTA ya. Oke, selamat belajar Mas. Nanti pastikan ini pelajari sungguh-sungguh dan bersama-sama sekolah public speaking melesat nanti untuk belajar berkreasi di sekolah. Masih ada, monggo silakan. Bapak Ibu ataupun putra, anak-anakku semua. Jamu dari bintang. Jamu dari bintang. Cakep banget. Iya. Kok masih ada enggak? Setiap diri adalah mutiara dunia. Ya, ini kalau sambil menunggu, saya kasih What?
Kuat ya. Setiap diri adalah mutiara dunia. Setiap Anda adalah mutiara dunia. Tidak ada duanya. Nggak ada Artinya duanya. apa Bang Wisi? Maka tergantung diri Anda mau menggosok mutiara itu keluar dari cangkangnya. Bersama public speaking. Digosok gitu loh. Setiap Anda adalah Raja Wali. Latih terbang tinggi di angkasa sana. Bersama public speaking. Pak, itu ada pertanyaan di chat. Nah ya, di chat. Banyak banget. Emang ini sudah mulai ya, baru mulai. Monggo yang masih telat nggak apa-apa. Izin bertanya apakah tetap harus upload di medsos? Kalau di grup boleh saja. Boleh. Di medsos itu untuk latihan lebih maksimal manfaatnya. Kalau masih takut-takut ya dilatih dulu di medsos, di upload di rumahnya. Nanti sudah waktunya upload semua. Pak. Untuk penilaiannya, untuk apa? Untuk nilai dari tim booking, upload bagus ya. Tapi latihan nggak apa-apa, tapi sebaiknya segera diupload. Eman-eman gitu loh. Latihan nggak apa-apa. Kan intinya ini melatih diri Anda sendiri. IG aku nggak bisa dipakai, nanti komunikasi di grup tanya, banyak tanya di grup. Boleh belajar bersama. Nanti siap bisa bikin. Tuh. Nah, Pak, gitu mau ya. jawab kakaknya. IG aku nggak bisa dipakai. Jadi public speaking berarti nanti bikin sesuatu upload, bikin sesuatu upload. Nanti kan IG aku maksud nggak bisa dipakai itu artinya apa? tahu ada. Kalau Pak akun lama boleh nggak Pak? Apa harus membuat akun baru khusus program ini? Silakan nanti di grup. Boleh itu. Udah dibenerin. Nah, apakah harus akun baru khusus? Itu nanti tim ditanya di grup saja nanti. Bah kakek deh. Ada deh. 30 menit lagi. Hah? Monggo silakan kalau sudah tidak ada nanti dilanjutkan di grup dari saya. Nah, dari saya tutup dulu nanti dilanjutkan di grup ya. Atau mungkin mau Pak Munawir. Kayak mana gini mau? Itu beda. Kak Badung Selang gimana? Oke. Boleh itu boleh, jawabnya boleh. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya, Ibu Bapak, adik-adik semuanya. Boleh bantu jawab enggak nih? Boleh bantu jawab pertanyaan? Boleh, Pak. Wah, siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan teknis yang ditanyakan oleh adik-adik mungkin atau teman-teman yang lain. Ini bantu jawab. Nah, jadi
Ada beberapa misalnya kalau nanti dikira narsis atau gila gimana? Nah, jadi adik-adik ya atau teman-teman semuanya, eh, manakala tampil di publik ya, di media sosial, saat kita membagikan video atau konten edukasi, itu hanya persepsi-persepsi kita bahwa nanti akan banyak orang yang apa mengira-ira ya narsis lah, gila lah, ini konten apalah dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi itu hanyalah sebuah pemikiran-pemikiran kita. Nah, hanya pikiran-pikiran kita yang ternyata nggak ada buktinya. Kita contohkan, saya bikin konten itu sudah lebih dari 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Nah, kita bikin konten sejak 2011. Sejak 2011 itu tidak ada satupun orang yang menyangka saya itu gila. Nggak ada. Jadi alhamdulillah. Jadi persepsi-persepsi, anggapan-anggapan yang akan muncul kayak gini itu hanya sebuah bayangan negatif yang menjerat masa depan adik-adik semuanya. Itu ya. Yang kedua, IG nggak bisa dipakai misalnya. Nah, kalau misalnya IG nggak bisa dipakai, itu bisa pakai IG yang baru. Karena bikin IG ataupun TikTok ataupun Facebook itu sangat mudah sekali. Pada 5 menit itu sudah jadi ya adik-adik ya. Ibu dan Bapak, jadi nggak ada alasan sebenarnya ya. Nggak ada alasan sebenarnya manakala ada satu IG ataupun akun medsos kita yang bahkan keblokir sekalipun, 5 menit kita bikin baru sudah sudah jadi. Jadi nggak ada masalah. Bikin baru nggak ada masalah. Ya. Kemudian misalnya udah dibenerin, nggak usah dibenerin, bikin baru aja 5 menit jadi. Itu lebih praktis, lebih cepat ya. Dan bisa langsung nanti dipraktekkan. Nah, pertanyaan teknis yang berikutnya, apakah tetap harus upload di medsos? Kalau di grup saja boleh. Tadi udah dibantu dijawab oleh Pak Purwanto, yaitu di-share di grup sementara boleh. Sementara untuk awal boleh, tapi setelah di-share di grup terus nanti di-upload ya. Jadi jawaban dari Pak Purwanto nggak ada yang salah. Di-share di grup boleh, kemudian nanti langsung di-upload di medsos. Nah, untuk apa? Nah, di sini public speaking itu adalah program melatih mental kita ya. Jadi ngapain kita malu? Kita membagikan sesuatu yang positif kok malu. Banyak orang di luaran sana nyuri aja nggak malu. Ya nggak Ibu Bapak? Ya nggak? Iya. Nah, di luaran sana banyak anak nggak belajar, malu nggak? Tidak malu. Kenapa? Kita membagikan hal positif kok malu. Nggak usah malu ya. Wah, banyak di luaran sana, banyak anak nggak belajar aja mereka nggak malu. Ngapain kita belajar kok malah malu? Nah, gitu ya. Semangat ya adik-adik ya. Kemudian siap berkembang. Oke, amin. Dari Desta atau Mas ini. Nah, kalau pakai akun lama boleh. Boleh. Kalau pakai akun Mama boleh nggak Pak? Kalau pakai akun Ibu ya, itu kita saranan kalau misalnya akun punya Ibu, nah namanya diganti namanya anak. Nggak apa-apa. Tapi namanya diganti namanya anak supaya apa? Supaya anak benar-benar menunjukkan bahwa ini si anak yang tampil bukan si ibu. Karena di sini kita yang akan kita angkat potensinya, prestasinya, motivasi spiritnya adalah anak-anak. Ibu, ayah tinggal dorong dari belakang seperti apa yang disampaikan Pak Purwanto tadi. Jadi pakai akun Mama boleh, tinggal edit namanya, tidak apa-apa. Nah, video-video yang dari Mama itu di private dulu. Kan gitu. Semangat ya adik-adik ya. Nah,
Semangatnya mana? Coba jempolnya, diacungkan jempolnya. Kalau tanda semangat, mana jempolnya? Ayo. Mana jempolnya? Jempolnya mana? Digerak-gerakkan jempolnya. Mana? Oke, sip. Jari telunjuknya mana? Jari telunjuknya mana? Coba, jari telunjuk. Jari telunjuk, bukan jempol. Jari telunjuk. Jari telunjuk. Nah, ayo, jari telunjuknya. Sekarang jari telunjuknya diputar-putar, ayo. Jari telunjuknya diputar-putar. Ayo terus, putar. Lebih kencang. Siap-siap nanti dilempar ke atas teriak. Yes, gitu ya. Ya, putar lebih kencang. Putar lebih kencang lagi. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Yes. Kayaknya bikin lapar ya adik-adik ya. Bikin lapar enggak, Dik? Bikin lapar enggak teriaknya? Boleh. Apakah nanti materi yang disampaikan kita bisa dapat kopinya? Sebagian rekamannya nanti ini ada rekodnya. Jadi sama nanti kita kasih materi dalam bentuk PDF ya. Dapat Ibu Rezita. Ibu atau orang tua dari Dik Rezita. Mungkin gitu aja. Aku Rezita. Oke, siapa ini yang tanya nih? Ayo sebutkan nama dari mana yuk? Siapa ini yuk? Coba yuk. Yo, siapa yang tanya nih? Adik siapa dari mana yuk? Siapa nih yang mau tanya tadi? Ada yang nanya enggak? Kayaknya kurang semangat, kayaknya masih pada ngantuk. Ayo, jarinya mana? Ayo, tunjukkan jarinya. Jarinya mana? Jarinya ditunjukkan lagi. Ayo, putar lagi biar semangat. Putar lagi, putar pelan-pelan, Ayo, jari telunjuknya diputar pelan-pelan. Ayo, mana ini? Ayo, diputar pelan-pelan. Ayo, 1, putar lebih kencang. Muternya lebih kencang. Ayo, putar lebih kencang. 1, 2, 3, teriak. Yes! Nah, oke adik-adik dari saya gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan lagi ke Pak Purwanto. Ya, luar biasa, Masya Allah. Ini tak garis bawahi yang takut dinilai. Jangan takut dinilai. Ini latihannya kalau ibarat orang karate, orang taekwondo, sudah latihan ke dalam kan ini. Nah, sugesti ke dalam. Tadi kan ada kalimat di bagian tengah, tadi ada namanya afirmasi. Aku pantas sukses, aku berani. Itu namanya afirmasi. Autosugesti. Jadi ada lagi yang menyebut namanya self-talk, bicara ke dalam diri. Jadi sesungguhnya 80% hidup kita itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda katakan terhadap diri Anda sendiri. Maka katakan pada diri Anda bahwa Anda adalah layak, Anda adalah sukses, Anda adalah berani, Anda adalah manfaat. Kemudian kita keluar dalam bentuk konten, dalam bentuk rekaman, dalam bentuk video, sampaikan ke dunia. Ada orang menilai. Nah, gini, ada orang, wah ini kok ngaren ini banyak tiap hari Pak Munawir ngonten gitu kan. Gila kali ini sekarang gitu kan. Nah, supaya telinga kita itu kuat, caranya gini caranya. Siapapun yang komen, yang konten negatif, ataupun menyebut Anda apapun, caranya apa? Ini kontennya disebut negatif, wah gila ini.
Nah, semua orang tidak akan percaya pada satu orang yang mengatakan gila. Ketika gini, wah ini Pak Pur ini gila ini. Oh iya toh, gila toh. Tenang nih, wah gila. Bukalah. Semua orang Pak Pur gila. Buka lagi konten saya, kontennya Pak Pur. Buka lagi kok. Akhirnya apa? Wah malah viral itu. Sama dengan ikut mendukung, tapi dukungannya dalam kelihatannya negatif, tapi sepanjang Anda yakin, sepanjang Anda yakin, sepanjang adik-adik yakin, adik tidak merugikan orang lain, merugikan itu memfitnah, nah, kita merugikan. Sepanjang tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum negara, apa undang-undang IT, kemudian yakin bermanfaat, sudah bagikan matahari itu menyinari bumi. Ada orang matahari kok esok-esok sudah sinar-sinar kurang gawean. Matahari bilang apa? Diam aja kan? Sudah. Diamkan saja Anda bagikan matahari. Aku ini matahari, matahari di dalam batinku. Nah, gitu. Jadi sepanjang tidak merugikan orang lain, sepanjang tidak melanggar hukum adat, gitu, kebiasaan masyarakat yang baik artinya, jalan saja terus. Idep-idep mempromosikan diri Anda. Konten bagus kok dibilang negatif, cerita wah sekarang si Mas Mbak Desta sekarang sekarang konten kreator, wah sudah diumumkan kan, mereka jadi subscriber Anda, penonton Anda, nggak apa-apa. Jadi caranya gitu, negatif ataupun positif sama dengan mempromosikan Anda menjadi viral. Meskipun viralnya bukan tujuan ya, tujuannya adalah belajar menguatkan mental. Mungkin begitu tambahan saya. Kuncinya adalah jangan takut dibilang apapun sepanjang Anda yakin bahwa Anda memberikan manfaat. Anda baik, tidak merugikan orang lain. Itu tambahannya. Monggo. Masih ada. Ini ada lagi yang chat ini. Boleh pakai akun. Tadi ya ini pertanyaannya. Ada tidak lagi? Ambil santai-santai. Kita bicara di komen, tidak dibicara juga di komen. Ya, bicara saja yang baik-baik. Kita menebar kebaikan di komen, tidak menebar kebaikan juga di komen. Pilih mana? Pilih menebar kebaikan, gitu kan? Lah, Sekira-kira sudah nggak ada yang bertanya, nanti berlanjut di grup atau cari-cari pertanyaan untuk mengembangkan Anda sendiri. Nanti ada kalau sudah tampil, kalau sudah memulai nanti banyak pertanyaan nanti. Kalau belum memulai masih belum ada pertanyaan. Setelah tampil saya kok malu ya, saya kok takut ya, saya kok gini ya, kok gini sudah nanti banyak pertanyaan. Silakan di grup, silakan ditanyakan, boleh. Mungkin begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak kata, banyak khilaf. Mohon maaf, semoga pagi hari ini menjadi titik awal untuk berselancar, mempercepat langkah, membangun karakter
diri putra-putra ibu bapak ataupun siapapun yang terlibat di dalam public speaking ini. Mungkin begitu, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Purwanto yang telah menyampaikan materi yang cukup, yang sangat luar biasa. Dan tadi juga ditambahkan oleh Bapak Munawir yang telah menjawab tentang bagaimana teknis-teknis di dalam kelas public speaking. Nah, mungkin untuk yang terakhir, ini nanti akan ditutup dengan doa penutup dan sedikit afirmasi oleh Pak Purwanto lagi. Mungkin untuk selanjutnya, kami persilahkan kembali kepada Pak Purwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menutup acara. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, adik-adikku semua yang saya banggakan. Mari pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita meninggalkan Zoom ini, sejenak adik-adik pejamkan mata. Coba adik-adik sejenak pejamkan mata, rem-rem ayam. Kita program diri Anda masing-masing. Anda memprogram diri Anda masing-masing dengan kalimat-kalimat yang positif untuk memulai langkah ini. Mari kita mulai. Rem-rem ayam, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang lagi. Hembuskan pelan-pelan. Seiring keluarnya masuk nafas Anda, izinkan tubuh Anda menjadi rileks, santai, nyaman, dan damai. Setiap kali nafas Anda, tarik nafas Anda menghantarkan Anda ke dalam gelombang relaksasi yang dalam. Dan keluar nafas Anda mengeluarkan semua energi negatif, semua rasa-rasa negatif. Tidak percaya diri, apapun yang negatif, yang menghambat langkah-langkah hidup Anda, keluar bersama nafas Anda. Dan ketika nafas Anda menarik, menghirup nafas Anda. Bayangkan semua rasa percaya diri itu semakin membesar. Biidznillah. Rasakan oksigen menyebar ke seluruh tubuh Anda. Menghangatkan diri Anda. Biidznillah. Menguatkan seluruh tubuh Anda. Dan memberikan semangat membara untuk berani tampil. Rasakan kehangatan itu dalam tubuh Anda. Dan ucapkan dalam batin Anda, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai detik ini dan seterusnya, aku berani. Aku percaya diri. Aku cerdas. Aku berani.
Aku berani memulai. Aku berani memulai. Mulai detik ini dan seterusnya. Aku semakin baik dan semakin baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Semakin hari, Semakin hari. semakin menjadi lebih baik. Semakin menjadi lebih Dan baik. baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Tarik nafas panjang. Kepalkan tangan Anda. Dan lepaskan. Lagi. Lepaskan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dalam hitungan 10 Anda buka mata. 1, 2, rasakan kesegarannya dalam seluruh tubuh Anda. Semangat membara, semangat berani tampil, semangat berani, cerdas, solih, menebar kemanfaatan. 5, 6, 7, dan siap-siap untuk buka mata. 8, 9, 10, buka mata. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu namanya salah satunya sugesti diri plus doa. Afirmasi plus doa. Mungkin begitu Mas, Mbak-mbak semua, Bapak, Ibu-ibu. Dari saya banyak. Hilaf, mohon maaf, saya akhiri kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu dari kami. Nanti jika ada pertanyaan bisa diajukan di grup dan nanti insya Allah akan kami jawab satu persatu. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh doi. Wes metu. Astaga.